huwa al-aziz al-hakim. Syahida Allah menyaksikan, Allah witnessing, annahu sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala, la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah, illa huwa, kecuali dia Allah, wal malaikah, dan malaikat, wa ulul ilmi, dan the possessor of knowledge, orang yang berilmu, juga menyaksikan hal yang demikian. Qaiman bil qisti, karena dibikin mufrad di sini qaiman, bukan misalnya qaimina misalnya. Jadi qaiman dirujuknya ke Allah, dia Allah yang menegakkan, establishkan keadilan sehingga memuaskan semua pihak. La ilaha illa, tidak ada Tuhan kecuali huwal azizul hakim, dialah Allah al-aziz al-hakim. Ada tiga karakter atau nama Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah ini yang harus jadi renungan kita. Satu, qaiman bil qisti atau al-muqsit, kita belum bahas. Saya janji nanti kita bahas al-muqsit lebih detail waktu di kajian Asmaul Husna ya. Jadi kata al-muqsit kita akan bahas lebih detail karena salah satu nama Allah adalah al-muqsit. Ya, kita pernah bahas al-adil kayaknya, saya lupa. Nanti kita lihat, ada al-aziz, ada al-hakim, dan ketiganya itu interrelated one another. Allah sebagai al-muqsit, Allah sebagai al-aziz, Allah sebagai al-hakim. Lah, tiga-tiganya ini, nama Allah yang tiga ini, al-muqsit, al-aziz, al-hakim, itu dijadikan pintu masuk agar kita ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyaksikan, mendeklarkan, mengajarkan kepada seluruh makhluk bahwa dia adalah tiada Tuhan yang worthy of worship kecuali dia Allah Subhanahu wa taala, dengan tiga nama ini, yaitu Al-Muqsit, Al-Aziz, Al-Hakim. Jadi idenya nanti, harapannya kalau kita ini kepingin sampai pada kesadaran bahwa ya, saya sadar bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang patut saya cintai, yang saya akan submit holy misalnya, yang saya mau obey holy misalnya. Itu karena kita telah mentadaburi Allah sebagai Al-Muqsit, Al-Aziz, dan Al-Hakim. Gitu maksudnya. Ya. Lah, siapa yang bisa kayak begini ini? Kata Allah dua orang, satu al-malaikah, dua ulul ilm. Yang menarik ya, jadi semakin tingginya ma'rifah kepada Allah itu nanti dikaitkan dengan ilmu, possessor of knowledge ya. Jadi semakin orang memiliki ilmu, semakin baik mestinya dia bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita bahas ya, jadi ini konsep musyahadah. Ada ma'rifah, ada musyahadah. Mana yang lebih tinggi? Musyahadah. Nanti kita bahas ya. Lebih detailnya saya ingin clue-nya dulu. Musyahadah terhadap Allah tentu, musyahadatullah, bukan ma'rifatullah. Musyahadah itu nanti Allah mengenalkan dengan tiga nama. Al-Muqsit, ya, Al-Muqsit, Muqsit, Allah Al-Aziz, Al-Aziz, dan Allah Al-Hakim. Al-Hakim. Oke. Witness yang terbaik itu dimiliki oleh dua orang, ya, dua kelompok, satu malaikat. Malaikat bahkan dimenangkan pertama kali. Ya tentu saja, karena musyahadah malaikat tidak hanya jauh lebih hebat daripada kita, karena tidak hanya berdasar ilmu. Ya. Terus sama ulul ilm. Ulul ilmi, ya. Jadi itu poinnya, nanti kita bahas lebih detail. Oke. Syahidah, alhamdulillah saya seperti yang saya janjikan, nanti saya akan sertakan i'rabnya, skemanya untuk memudahkan seperti ini ya. Misalnya syahidah menjadi verb ya. Allahnya menjadi fa'il, ini verb, ini pronoun kayaknya kayaknya begitulah. Annahu namanya ismu inna. Enak sekali ini untuk belajar. Saya kira ini akan memudahkan kita, terutama yang sedang kepingin mahir di dalam
i'rabul Quran, ya, i'rabul Quran. Saya kira ini sangat membantu ya. Oke, nanti dilihat sendiri setelah saya kirimkan. Oh, sudah ini kayaknya. Oke, kita lihat sekarang syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Kata syahida ya, biasanya kita terjemahkan dengan menyaksikan ya. Dari kata ini muncul kata syahadah, muncul kata tasyahud, muncul kata bersahadat. Ya, oke. Kalau orang masuk Islam itu tidak sah kecuali dia membaca syahadat yang biasa kita kenal dengan Declaration of Faith. Declaration of Faith itu di dalam agama kita menggunakan istilah syahadah. Biasanya kata syahadah itu secara bahasa kita terjemahkan dengan witnessing, menyaksikan. Menyaksikan dengan mata kepala, menyaksikan dengan pikiran kita, sampai kita tidak hanya tahu, seakan-akan kita witnessing something. Karena begitu clear proof-nya, evidennya begitu. Itu syahadah. Ya, karena itu dia maknanya banyak sebenarnya dalam bahasa Arab. Melihat, menghadiri, menyaksikan. Sama, kalau kita menghadiri sesuatu, kita witnessing something. Ya, menyaksikan sesuatu. Karena itu saksi ya di dalam bahasa Arab, kalau di dalam qad juga disebut dengan syahid. Orang yang mati dan dia tahu kematiannya itu dalam kebenaran, membela kebenaran, dan dia sedang memperjuangkan kebenaran sebagaimana yang diajarkan di dalam agama, disebut syuhada, disebut syahid. Karena dia witnessing, dia in the battleground misalnya, dan dia fighting with the enemies of Islam misalnya, dan dia tahu kalau dia sedang berada di dalam kebenaran, dan dia mati dalam fi sabilillah. Orangnya disebut dengan syahid. Jadi bayangin ya, tidak sekedar makrifah. Kalau makrifah misalnya, orang tahu, punya knowledge bahwa orang yang mati di dalam peperangan fisabilillah dia dinilai sebagai syahid. Tapi kalau kita sendiri di actor ya, kita yang menjadi apa namanya fighternya di sana, kita tidak hanya mengetahui, tapi kita sedang witnessing ya, syahid kita. Karena itu maknanya lebih dalam. Apa yang dituntut sebagai, kalau saya tidak keliru penjelasannya Said Hawa, syahidah itu memang apa sebenarnya merupakan puncak dari pengenalan makhluk kepada kholiknya. Ya, tentu saja berbeda-beda kualitinya tergantung kemampuan kita di dalam memahami dan memiliki pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya sering nyontohin kalau dalam konsep akhlak, musyahadah itu seperti beginilah. Saya kemarin ada orang di pesantren yang cerita, orang sangat miskin, pekerjaannya menjadi buruh tani, yang di Indonesia kalau di apa namanya padis rice field itu, kalau lagi harvesting itu nanti setelah dimasukkan ke mesin itu ada orang-orang yang mencari sisa-sisa. Ya, jadi dia masih bersihin dari batangnya itu, mungkin dapat nanti 3 kilos atau 5 kg sisa-sisanya itu. Jadi dia orang yang miskin, terus tapi dia rajin mengaji, ikut selalu mengaji di masjid kalau ada kajian. Singkat cerita dia pergilah, biasanya dia naik truk yang gratisan, cuman melambaikan tangan kalau di Indonesia di pinggir jalan. Nanti kalau ada truck driver yang empati, maka dia akan berhenti dan dia naik bersama-sama dengan teman-temannya. Somehow ceritanya sampai pukul jam 9 malam, mestinya biasanya jam 4 atau at 5 PM mereka sudah pulang ke rumahnya. Ini dari jam 5 malam tidak ada truk yang berhenti membawa dia secara gratis. Akhirnya dia tunggu sampai jam 9 malam, tidak ada. Lapar sudah sangat, perempuan semuanya ini, orang-orang miskin, perempuan semuanya. Singkat cerita kemudian kata dia berdoa kepada Allah SWT, ya Allah kami lapar, ya Allah, gitu. Kemudian kata dia ada mobil yang berhenti, ngasih nasi sama ayam goreng, satu nampan besar, dan mereka makan bersama-sama, saya katakanlah 5-7 people itu. Kemudian setelah itu, setelah selesai makan, kenyang, ada truk yang berhenti.
dan mengajak mereka kalau mau ikut bersama-sama. Nah, pengalaman yang kayak begini ini namanya musyahadah. Kalau ma'rifah, kita tahu Allah itu An-Nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir misalnya. Allah itu Maha Penolong. Ya, kita bisa hafal hadisnya, bisa hafal ayat Al-Qur'annya bahwa Allah itu An-Nasir. Tapi sekuat-kuatnya pengetahuan itu masih kalah dengan musyahadah. Karena musyahadah itu tidak hanya pengetahuan, tapi kita mengalaminya. Kalau Allah itu An-Nasir, kalau Allah itu Ar-Rahman, kalau Allah itu Ar-Rahim, kalau Allah itu Al-Wahhab. Kenapa? Karena dia sedang desperate, kemudian Allah mendatangkan orang memberi makanan, dan seterusnya. Nah, karena itu syahadah itu jauh lebih tinggi. Syahadah itu harapannya dia tidak ada room for doubt. Karena kemudian kita sampai pada conclusion la ilaha illallah, gitu maksudnya. Karena itu kalimat ini menggunakan kata syahida, itu maksudnya. Bukan alima, bukan allamallahu annahu. Ya, bukan mengajarkan, tapi Allah membuat, maksudnya five senses kita, emosi kita, pikiran kita, hati kita nanti sampai pada conclusion la ilaha illallah. Itu maksudnya. Ya, karena itu Allah menggunakan kata syahida, syahida. Nah, sama seperti seorang guru yang sedang mengajarkan, dia menggunakan berbagai cara sehingga muridnya itu tidak ada room for doubt. Karena dia ingin menghadirkan certainty. Ya, misalnya saya mengajar, saya pakai teori yang abstrak, saya pakai imajinasi, saya datangkan contoh di dalam kelas misalnya, hanya untuk membuat dia yakin dan sampai tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, namanya saya sedang syahida sebenarnya. Karena saya tidak hanya menyentuh kognisinya, saya membawa contoh-contoh gambar, dan saya bawa dia ke alam, dan seterusnya. Ya, sekarang mari kita renungkan. Siapa yang lebih hebat dari mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah? Ya Allah sendiri. Karena itu nanti, cara Allah menjelaskan tentang la ilaha illallah itu, cara Allah mendidik kita tentang musyahadah itu melalui 3 karakter tadi. Qa'iman bil qisti, al-aziz, sama al-hakim. Sama al-hakim, ya. Itu maksudnya kata syahidah, kenapa dipilih? Syahidallah, Allah menyaksikan, Allah mempersaksikan dirinya. Jadi seakan-akan Allah kepada semua makhluk ini menunjukkan kepada kita, ya, menyampaikan kepada kita, ya, memberikan kesaksian, ya, kepada kita semuanya. Syahidallah, ya, kalimatnya. Oke. Jadi Allah menyaksikan tiada Tuhan melainkan Dia. Kesaksian Allah terlaksana bukan saja melalui pernyataan-pernyataannya dalam Al-Quran, ayat qauliyah, seperti misalnya dalam ayat Kursi, Al-Ikhlas, atau dalam ayat-ayat suci yang lain, misalnya di kitab-kitab terdahulu, Taurat dan Injil, tapi juga pada tanda-tanda keesaan dan kebesarannya, maksudnya yang dibentangkan di alam raya ini. Nah, semuanya itu adalah wasilah kita untuk sampai pada kesimpulan la ilaha illallah. Itu maksudnya. Itu yang syahidallah. Jadi singkatnya ya, jadi proses musyahadah itu atau Allah mempersaksikan itu ya, kita sebut musyahadahnya itu melalui 2. Satu, melalui ayat qauliyah ya, yaitu Al-Qur'anul Karim atau kita sebut saja kitab suci ya. Karena sejak mulai zaman dahulu ya, dari Taurat, Injil, dan seluruhnya, plus ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Ya, yang ayat kauniyah tentu saja adalah universe ini, alam semesta. Nah, semua ini mestinya mengantarkan orang kepada musyahadah. Nah, sebenarnya kalau kita pikirkan, hatta sebenarnya tanpa seorang nabi sekalipun, ya, mestinya memudahkan kita untuk musyahadah, karena poinnya itu sebenarnya ada 2 ini, ada qauliyah, ada kauniyah. Nah, apalagi kalau kita ini dapat dua-duanya. Ya, seperti orang Islam, ya, kita ini kalau kita renungkan,
Oke, kalau kita renungkan, kita dapat qauliyah plus kauniyah. Lawan orang saja merenungi kauniyah itu sampai pada kesimpulan musyahadah, ya, dan dia melihat atau menyadari Allah Subhanahu wa taala behind the universe misalnya, apalagi kita punya dua yaitu qauliyah dan kauniyah. Makin kuat lagi. Makin kuat lagi. Itu maksudnya syahidallah. Syahidallah annahu asy-syahadah, kalau menurut para mufassir yang yang disimpulkan oleh Imam Mawardi dalam tafsiran Nukat wal Uyun, perbedaannya di kalangan para mufassir, ada yang maknai qadallahu annahu la ilaha illa. Syahida bermakna qada atau memutuskan, ya, menetapkan, ya, Allah menetapkan, memutuskan annahu la ilaha illa. Ya, sudah final, Allah memutuskan tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb, tidak ada ilah yang berhak disembah, dicintai, ditaati kecuali Dia. Yang kedua maknanya adalah bayyana. Ada yang menafsiri qada, ada yang syahida bermakna bayyana. Clear, jelas, Allah menjelaskan sampai bayyinah, sampai jelas benar, clear, sampai kristal clear. Namanya bayyanallahu annahu la ilah. Ini secara bahasa, ya. Jadi syahida bermakna qada, syahida bermakna bayyana, ada syahida bermakna annahu asy-syahadah minallah. Ya, persaksian dari Allah SWT bi annahu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Sama lah seperti saya kasih contoh ginilah mudahnya, ya. Saya kepingin menunjukkan kepada Kak H that I am misalnya Quranic scholar, katakanlah. Misalnya. Tentu saja cara saya untuk declaring myself atau introducing myself kepada Kak H tidak terlalu keren. Kenapa? Karena memang saya tidak true Quranic scholar, katakanlah. Tapi saya akan berusaha sebaik mungkin menunjukkan bahwa saya adalah Quranic scholar. Namanya syahadah. Wah, saya kasihlah kutipan menurut tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini, misalnya. Oke, saya tunjukin. Sampai kesan saya adalah Kak H menyimpulkan, yes, Yahya is scholar of Quran. Itu harapannya, kesimpulannya. Sekarang katakanlah, kalau bukan saya yang memberikan syahadah, sekarang katakanlah saya Pak Gura Shihab, yang menunjukkan bahwa he is a true scholar of Quran. Saya tanya, syahadah saya compare dengan syahadahnya Profesor Gura Shihab di dalam memberikan kesadaran bahwa he is a true scholar of Quran, lebih hebat mana? Tentu Pak Gura Shihab. Sekarang mau makin dipikiran lagi, bagaimana lagi kalau misalnya Syekh Syakdi yang mendeklarkan diri, menjelaskan bahwa saya ini true scholar. Bagaimana lagi misalnya Syekh Mutawalli Sya'rawi misalnya, atau Ibnu Katsir yang menunjukkan bahwa saya ini adalah ulama Quran misalnya. Tentu dengan mudah kita menunjukkan, menyimpulkan, is true scholar of Quran. Dan sekarang renungkan, Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan syahadah Allah tentu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Ya, sama seperti Firaun yang menunjukkan bahwa dia adalah true God misalnya, tapi dibantah dengan sangat mudah oleh Musa alaihissalam. Namrud yang mendeklar dia adalah Rob, dengan sangat mudah dipatahkan argumentasinya oleh Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa mematahkan? Ya, karena itu ini sudah ketetapan final, nggak bisa digoyahkan lagi karena sedemikian kuatnya pernyataan tersebut, persaksian tersebut kristal clear. Ya, yang kedua, ini persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ada juga maknanya yang menyatakan bahwa syahidallah itu adalah al-ikhbar bidzalik. Allah memberikan informasi, memberikan kabar kepada kita semuanya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ta'kidan lil khabar bil musyahadah. Allah memberikan penguatan terhadap informasi tersebut dengan cara apa? Musyahadah. Ka ikhbari syahid bima syahada li'annahu awkada lil khabar. Ya, misalnya seperti orang yang memberikan
informasi, misalnya Kak H itu adalah orang Malaysia. Kemudian ada teman saya yang menyatakan, iya, I know, yeah, she's Malaysian lady misalnya. Maka kedudukan syahid itu adalah menguatkan khobar. Menguatkan khobar. Jadi syahidah di sini Allah memberikan ta'kidan lil khobar. Ta'kidan lil khobar. Yang kedua, annau ahdatha min af'alihi al-musyahadah maqamat maqam syahadah bi alla ilaha illahu. Ya, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang perbuatannya yang bisa kita saksikan di alam semesta itu. Bagaimana Allah meletakkan keseimbangan, ya, balance di setiap karyanya, di setiap makhluknya yang disebut dengan qa'iman bil qist, ya, dan seterusnya yang kita bisa witnessing. Sampai kemudian akhirnya kita menyatakan there is no God but Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu dulu syahidallahu annahu la ilaha illahu qa'iman bil qist nanti dulu. Makna yang lain syahidallah annahu ay al-malikul a'zam. Ya. Nggak usah ini sama saja dengan yang saya jelaskan. Jadi yang menarik ada pernyataan dari Imam Ghazali, jika Anda bertanya apakah puncak pengetahuan makhluk tentang Allah, maka saya menjawab, kata Imam Ghazali, puncak pengetahuan adalah ketidakmampuan mengetahuinya. Ya. Masya Allah, karena terlalu banyaknya, terlalu terlalu indahnya, terlalu banyak hal yang tidak ketahui dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang merasa bahwa dia sudah tahu segala-galanya tentang Allah, justru dia yang paling minim pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita lanjutkan wal malaikatu wa ulul ilm. Ya, wa ulul ilm. Allah SWT menyatakan syahidallah, Allah menyaksikan, atau ya, Allah menyaksikan, syahidallah annahu, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan ya selain dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu wa ulul ilm, dan para malaikat, ya, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Kalau kita perhatikan, kata malaikat di sini diawali dengan wawu, ya, wal malaikah. Wawunya disebut dengan wawu atof, wawu connection. Maksudnya di depan kata wawu ini sebenarnya juga ada kata syahidah. Ya, jadi yang memberikan, yang menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu, terus malaikat dan orang-orang yang memiliki ilmu juga mempersaksikan tersebut. Dia sampai pada nanti kesimpulan memang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat dan orang-orang berilmu menyaksikan yang demikian itu. Ya, jadi Al-Qur'an di ayat ini menunjukkan dua pihak yang dijelaskan bahwa mereka mampu melakukan musyahadah secara baik. Yang pertama adalah malaikah. Oke, kita tahu semuanya, malaikat tentu sangat mudah lah. Dia bahkan digambarkan di Al-Qur'anul Karim sampai pada tahapan bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, case-nya ketika disuruh bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, waqalatil malaikah, malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu saja musyahadahnya malaikat itu sangat tinggi, ya. Yang kedua, makanya diletakkan malaikat dahulu dibanding ulul ilm. Dalam urusan apa? Dalam urusan musyahadah. Dia lebih tahu alam gaib dibanding kita. Ya, malaikat jauh lebih tahu qa'iman bil qist. Ya, tahu la ilaha illallah, tahu Allah Subhanahu wa taala, ma'rifahnya kepada Allah, musyahadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding kita. Karena itu malaikat diletakkan lebih dahulu di ayat ini. Tapi begini ya, orang itu semakin tahu, semakin dibuka, dan dia semakin tahu, sebenarnya tidak menunjukkan kehebatan dalam satu sisi. Tetapi kalau dia, maksud saya beginilah,
eh, kita ini kan dibatasi oleh Allah SWT hidup di dunia ini, ada sesuatu yang kita tidak bisa punya kemampuan untuk mengetahui. Namanya gaib. Allah, Nabi, malaikat, surga, neraka. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Malaikat tahu. Ya, ada malaikat yang jaga neraka, ada malaikat yang menjaga arsh, ada malaikat, dan seterusnya lah. Jadi malaikat itu witnessing much better daripada kita kalau kita lihat pikirkan ya. Tetapi begini, kalau orang iman kepada arsy-Nya Allah dan dia sedang membawa arsy-Nya Allah, ya wajarlah wong dia tahu. Ya, misalnya orang percaya bahwa surga neraka dan dia sudah melihat surga neraka. That's easy to believe ada surga neraka itu eksis. Tapi yang menjadi menarik adalah kalau kita tidak tahu dan kita hanya mengandalkan otak saja. Nah, karena itu masih gaib. Karena itu dia mendapatkan apresiasi yang tinggi. Nah, tentu saja dalam kaitan musyahadah malaikat lebih baik. Kita lebih kalah. Kenapa? Karena kita ini seakan-akan diingatkan oleh Allah, cara Anda untuk bisa bermusyahadah dengan baik adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Sementara malaikat, dia punya banyak cara. Ya, tidak hanya dengan ilmu, wong dia tahu sendiri. Karena itu diletakkan nomor 2 setelah malaikat. Tapi tingkat apresiasinya, orang ya manusia jauh lebih hebat karena dia menggunakan effort yang lebih besar dibanding malaikat untuk sampai pada kesimpulan la ilaha illallah. Oke. Itu maksudnya wal malaikatu wa ulul ilm. Jadi menarik ya, ilmu itu bisa dimiliki menurut Al-Qur'anul Karim. Karena itu disebut dengan ulul ilm, the possessor of knowledge, ulul ilm, ulul ilm. Qaiman bil qis. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala mensaksikan tiada Tuhan selain Dia dan para malaikat serta orang-orang yang memiliki ilmu juga mempersaksikan hal yang demikian tersebut. Dia sampai pada kesimpulan memang la ilaha illa huwa. Oke. Setelah itu kalimatnya qaiman bil qisti. Qaiman bil qisti. Yang pertama, kita ini ada menarik untuk dipikirkan, ada yang menyatakan bahwa malaikat dan ulul ilm itu juga disifati dengan qaiman bil qist. Pendapat ini lemah, ya meskipun nanti ada yang ngait-ngaitin ke sana. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara grammar, qaiman itu satu orang. Ya, qaim. Karena ini di sini kan ada 3, berarti ada Allah, ada malaikat, ada ulul ilm. Qaimannya satu. Karena itu qaimannya dirujukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dirujukkan kepada malaikat dan ulul ilm. Jadi siapa yang mampu mengestabliskan, ya, menegakkan dan establish terus-menerus, tidak pernah tidak, ya. Namanya qaim. Qaim artinya sebenarnya orang yang berdiri, yang standing. Ya, standing begini, dia tidak pernah miring ke kanan, miring ke kiri, dan establisher ya, namanya qaiman. Ya, bil qisti, dengan qist, dengan keadilan. Nanti jadi ciri pertama sekarang setelah Allah menjelaskan, Allah mempersaksikan, cara Allah mempersaksikan itu yang pertama ditunjukkan dengan kalimat qaiman bil qist. Allah itu menetapkan, ya, menegakkan, mengestabliskan keadilan di seluruh ciptaannya, dan mestinya itu yang menjadi objek kita untuk tadabbur. Jadi carilah keadilan Allah in anything, justice-nya Allah, balance-nya Allah, simetrinya, segalanya dalam semua ciptaan Allah, baik pada ciptaannya, pada perbuatannya, ya, dan semuanya. Nanti itu yang akan mengarahkan kita sampai pada musyahadah, itu maksudnya. Ya. Jadi qaiman bil qist adalah kesaksian tentang keadilan perbuatannya Allah. Setelah sebelumnya merupakan kesaksian tentang keesaannya. Di kalimat la ilaha illallah itu musyahadah tentang wahdaniyatullah, ya, keesaan zatnya Allah. Setelah itu sekarang kita digiring untuk mengantarkan kita kepada kesaksian
dari perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan qa'iman bil qist. Oke. Kata qa'im melaksanakan sesuatu secara sempurna dan berkesinambungan, namanya qa'im. Apakah al-qist? Imam Ghazali menyatakan, singkatnya ya, kita tidak menjelaskan terlalu detail, kalau ada dua orang, pihak A sama B, yang sedang in dispute misalnya, maka orang yang bisa memberikan keadilan yang memuaskan kedua belah pihak namanya qist. Makanya qist itu keadilan yang bisa dilihat oleh semua orang. Ya, keadilan yang tidak hanya menyenangkan satu pihak, tapi semuanya merasa adil. Sanksi yang diberikan nanti disikapi secara adil oleh keduanya, yang baik yang pihak A dengan pihak yang B. Namanya qist, bukan adil. Ya, oke. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa semuanya makhluknya Allah, ciptaannya Allah itu digambarkan dengan qist, dengan adil, dengan keseimbangan atau dengan keadilan. Tidak ada yang tidak memenuhi apa yang disebut oleh Al-Qur'an dengan al-qist. Mari kita lihat dulu perbedaannya secara sedikit ya antara al-qist dengan al-adl. Yang pertama, kata al-qist yang artinya juga adil di dalam Al-Qur'an selalu dikaitkan dengan timbangan keadilan, dengan portion, dengan bagian ya, yang bisa dilihat oleh orang ya. Misalnya dalam Al-Qur'an, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Apabila kamu menghukum di antara mereka, hukumlah dengan cara yang adil karena dua pihak masing-masing. Jangan belas belia. Jadi qist gambarannya itu seperti orang yang sedang menimbang timbangan, seperti simbol dari justice ya. Ada timbangan tidak berat sebelah antara yang A sama yang B. Dan kata adil tidak pernah dikaitkan dengan kata wazn atau timbangan di dalam Al-Quranul Karim. An-Nisa misalnya menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian itu para penegak keadilan. Ya, syuhada'a lillah. Ya, bersaksi ya, yang menjadi saksi nanti yang menunjukkan keadilan tersebut ya, yang tidak berat sebelah karena qa'iman bil qist atau qawwamina bil qist. Ada ayat lain misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim misalnya wa auful kaila wal mizana bil qist misalnya. Tidak menggunakan misalnya wa auful kaila wal mizana bil adl. Oke, singkatnya adalah kata qist itu ammatun lakin ma'al mizan. Bersifat umum, keadilan yang bersifat umum, tapi selalu disertai dengan mizan, ya, dengan timbangan. Ya, sebagaimana yang kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim. Tujuan penggunaannya untuk nunjukin bagian porsi yang seimbang masing-masing, sehingga tidak memberatkan bagian yang lain atau tidak mengurangi bagian yang lain. Itu kalimat qist di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Oke, kita lihat jadi sekarang kita perhatikan Allah menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu, kemudian diikuti dengan wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Sekarang kalau mau kita mentadaburi, renungkan misalnya dari perbuatan Allah. Bagaimana adilnya Allah misalnya menciptakan matahari dan bulan, waktunya, timingnya, orbitnya, tingkatan panasnya yang sampai ke bumi. Perhatikan semuanya itu. Nanti kita ini akan sampai pada kesimpulan la ilaha illallah. Ya, itu maksudnya. Jadi semuanya lah, lihat semuanya, mulai sampai perbuatan Allah hatta ke kita. Kenapa Allah membuat misalnya menang satu kelompok, mengalahkan satu kelompok? Kenapa saya kok mendapatkan A, yang lain dapat B, dan seterusnya. Dekati itu dengan tadabbur Allah al-Muqsid, itu maksudnya. Dekati dengan qa'iman bil qist.
Nanti itu akan memudahkan kita sampai pada kesimpulan la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Itu maksudnya. Yang pertama, qa'iman bil qist. Biar agak cepat ya. Jadi ada 3 konsep di ayat ini. 1, al-qist. 2, al-aziz. 3, al-hakim. Ya, 3 al-hakim. Jadi, qa'iman bil qist. Kemudian, ciri yang kedua, nanti Allah mengenalkan dengan al-aziz. Ciri yang ketiga, Allah mengenalkan dengan al-hakim. Saya lihat dulu untuk memudahkan yang di atas. Kalau kita lihat di sini ya, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Jadi yang pertama di sini kita diajari tentang keesaan atau tauhid zatnya Allah, esa atau esa dalam zat. Kalimatnya adalah la ilaha illallah. Ya, misalnya ini yang la ilaha illallah, Allah menunjukkan tidak ada Tuhan di muka bumi ini kecuali Allah. Tidak ada zat yang layak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang patut dicintai kecuali Allah SWT. Dalam kalimat la ilaha illallah. Ini musyahadah yang pertama. Yang kedua, dalam perbuatannya, nanti Allah itu esa dalam af'alnya, dalam perbuatan Allah. Nah, ini melalui 3 pendekatan itu, ya, yaitu melihat dari qa'iman bil qist, al-aziz, al-hakim, ya, dari justice-nya Allah, ya, dari justice yang Allah perlihatkan di muka bumi ini. Dan justice itu cara ngelihatnya nanti melalui 2 itu, al-aziz sama al-hakim. Oke, nanti kita lanjutkan. Jadi di ayat ini musyahadahnya itu diharapkan sampai pada kesimpulan kita menyadari bahwa tidak ada zat yang lain yang layak untuk disembah kecuali Allah SWT, dan dalam perbuatannya kita juga sampai pada kesimpulan la ilaha illallah. Oke, kita pahami sekarang 3 kata ini, al-qist, al-aziz, al-hakim. Ya, bagaimana keterkaitan dari 3 kata tersebut. Yang pertama, al-qist, justice, staying away from injustice. Ya, al-aziz, dari kita pernah bahas ya, al-aziz pemilik otoritas, maksudnya kalau power plus legitimate namanya authority. Ya, authority adalah power plus legitimasi. Kalau legitimate power namanya authority. Oke, al-hakim adalah wisdom tentu saja arahnya. Jadi someone yang bisa bikin judgment, ya, wise judgment. Ya, wise judgment. Sekarang kita perhatikan rumusnya. If someone doesn't have authority, jika seorang tidak punya otoritas, maka dia tentu saja tidak bisa bersifat adil. Jika seseorang punya otoritas tapi tidak bijak, dia masih tidak akan bisa berbuat adil. Maka orang itu bisa disifati dengan adil jika terkumpul 3 sifat ini. Aziz, hakim, maka orang ini akan bisa berlaku adil. Adil. Ya. Karena itu al-aziz dan al-hakim ini nanti menjadi prasyarat bagi qa'iman bil qist. Qa'iman bil qist. Sekarang kita renungkan ya. Jadi rumusnya al-aziz otoritas plus al-hakim. Maksudnya begini, ada orang banyak punya power ya dan punya authority tapi tidak adil. Rumusnya adalah power tentu corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Kenapa? Karena dia cuma punya power, punya aziz saja. Ya. Kenapa tidak bisa lahir justice? Karena rumusnya kalau yang rumus ini power tend to corrupt, ya, yang tend to corrupt itu kan karena hanya ada aziz saja, makanya lahirnya corrupt. Lahirnya corrupt. Ada abuse of power di sini. Ada abuse of power. Oke. Nah, sama juga orang hanya punya wisdom tapi tidak powerful, ya, tapi powerless, maka dia juga tidak bisa justice. Tidak akan bisa justice dia.
Nggak akan bisa adil. Ya kenapa? Karena terlalu lembek. Ya, dia nggak punya power. Dia hanya punya wah sebaiknya nggak begini, sebaiknya nggak bisa, nggak akan tegak keadilan kalau hanya berangkat dari wisdom. Ya, wisdom. Karena itu harus dua-duanya. Wisdom juga akan membuat tidak tegaknya keadilan karena terlalu banyak kita empati, terlalu banyak kita mercy, terlalu banyak kita dan seterusnya. Ya, namanya wisdom nanti. Sehingga nggak jalan juga keadilan itu. Sementara authority itu membuat orang kemudian mudah untuk melakukan abuse of power. Lah, kalau aziz sama hakim jadi satu, maka jadilah muqsid. Gitu rumusnya. Jadi al-aziz sama al-hakim itu melahirkan justice. Nah, kita ini disuruh melihat itu. Lihat itu sekarang. Kadang-kadang kita ini misalnya kita mengharapkan A, tapi ternyata kita dapat B. Apa yang harus kita sadari? Memang yang kuasa Allah. Kita ini hanya berusaha saja. Tapi in the end yang berkuasa menentukan ketentuan Allah. Why? Because Allah Al-Aziz. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita hanya mikir Al-Aziz, kita masih marah sama Allah. Karena kita mikirnya, Allah sewenang-wenang, mentang-mentang Al-Aziz. Kenapa saya kok begini? Saya ini menginginkan Fatimah. Kenapa istri saya Khadijah, misalnya. Kalau kita hanya melihat dari Al-Aziz, masih marah kita. Karena kita tidak melihat keadilan Allah. Kenapa? Karena hanya kita melihat powerful-nya Allah. Otoritasnya Allah. Nah, tapi gandengkanlah dengan Al-Hakim. Cari kebijaksanaan. Kenapa saya beristrikan Khadijah, tidak beristrikan Fatimah? Itu maksudnya. Nanti kalau kita bisa mengcombine antara powernya Allah dengan wisdomnya Allah, in the end nanti kita akan bisa sampai pada kesimpulan memang Allah Maha Adil. Memang inilah yang paling terbaik, inilah yang paling seimbang, inilah yang paling tepat untuk saya. Kita akan melihat keadilan dalam perbuatannya Allah. Inilah rumus untuk memudahkan kita menerima segala macam ketetapan dan perbuatan Allah, baik pada makhluk, baik pada alam semesta, dan termasuk pada diri kita sendiri. Nah, kalau tidak begitu, maka kita tidak akan bisa melihat. Tidak bisa begitu. Hanya wisdom saja kita masih mestinya begitu. Kenapa sih? Kok begitu? Karena kita merasa Allah tidak punya otoritas. Misalnya, mestinya sih yang dimenangkan itu rakyat Palestina. Kenapa kok Israel yang bisa menang? Karena kita hanya berangkat dari wisdom. Kita menyangka Allah tidak powerful, dan seterusnya. Jadi, rumus yang diberikan Allah untuk musahadah itu adalah untuk kita bisa sampai melihat Qaimam bil Qis itu dua ini, Al-Aziz dan Al-Hakim. Orang tua juga begitu. Kalau kita mau adil, gunakan dua ini. Jangan hanya powerful kepada anak, tapi lihat hikmahnya. Ya, hikmahnya. Sama lah, seorang anak itu hanya akan melihat orang tuanya tidak adil. Karena merasa, kenapa sih saya kok disuruh mengaji? Kenapa sih saya begini? Kenapa? Karena anak tidak bisa berpikir wisdom masih. Ya, tapi nanti setelah besar dia tahu bahwa dulu powerfulnya orang tua itu ternyata ada wisdom di baliknya. Dan kemudian kita sampai pada kesimpulan apa? Benarlah orang tua saya. Andai dulu ya Pak Cik, Mak Cik tidak melakukan hal tersebut, kita tidak mungkin bisa sampai pada keadaan yang semacam ini. Namanya Qaimam bil Qist. Qaimam bil Qist. Maka cara kita untuk sampai pada kesadaran la ilaha illallah adalah dengan menyadari Allah SWT Al-Aziz, menyadari Allah SWT Al-Hakim, dan kemudian melihat bentangan alam semesta, ya, atau aturan-aturan Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, semuanya nanti kita akan menyadari bahwa itu ditegakkan atas dasar Al-Qist. Itu maksudnya. Nanti kalau kita melihat hukum gender, kita melihat hukum perzinaan, kita melihat hudud, kita melihat berbagai macam ya hukum pakaian dalam Islam, semua yang ada di dalam ayat-ayat qauliyah itu kita tidak akan sampai kenapa ya Islam kok begini ya, kenapa ya kok harus
Kenapa? Karena kita sudah berangkat dari Al-Aziz dan Al-Hakim. Termasuk juga di ayat-ayat kauniyah. Ketika kita melihat kenapa ya bunga ini begini, kenapa hewan ini begini, kenapa, atau kita melihat semua ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, takdir yang berlaku di alam raya ini. Itu semuanya hanya nanti akan mengantarkan kita kepada kesadaran musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungkan itu. Karena sesungguhnya kita ini diharapkan untuk bisa witnessing, ya, the oneness of Allah, the wisdom of Allah, the authority of Allah, the justice of Allah Subhanahu wa taala. Ya, simak kemudian, renungkan kenapa diri kita begini dan seterusnya. Bacalah melalui ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauliyah. Ya, untuk sampai pada apa? The justice of Allah, wisdom of Allah, authority of Allah Subhanahu wa taala. Go. Ya, laqad arsalna rusuluna, ini sudah enggak usah. Al-Aziz, Al-Hakim. Jadi itu untuk ayat yang ke-18. Kita lanjutkan ke ayat 15, tapi sebelumnya saya buka pertanyaan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke materi inaddina indallahil Islam. Silakan sahabat-sahabat kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Adakah? Doktor, Ya. break 1 minit. Oke. Sebab Kak Ha kira konten ni telah perlu tarik nafas, Doktor. Oke, Kak. Saya minum dulu lah sebentar. Sila, Doktor. Oke. Start balik dalam berapa minit ni Mak Ha? Sekejap je kan? No, kan Doktor siap minum kan kita start lah. Okay. Apa conclusion yang you all dapat buat ni untuk sesi pagi ni? Poin pentingnya apa? Assalamualaikum Kak Ha. Assalamualaikum wabarakatuh. Kalau saya, poin dia ialah kesaksian itu, kita bersaksi itu dengan keyakinan itu. Tapi kesaksian itu terlebih dahulu dibuat oleh malaikat dan orang-orang soleh sebelum tu kan. Disebut malaikat tu dulu sebab malaikat yang paling dekat dengan Allah yang memang menyaksikannya dan bersaksi dulu. Dan kesaksian tu diikuti dengan dengan yang seterusnya ayat tu tadi ya. Itulah bahasa saya. Okay. Jazakillah khairan katsira Salina. Ada lain? Ada soalan dekat ruangan chat, tapi nanti kita tanya dekat doktor lah. Kalau macam saya pula Maha, saya tengok pada ayat ke-18 ni adalah sifat Allah Al-Aziz, Al-Hakim dan melahirkan Al-Qistu adalah satu cara untuk kita sampai ada kesedaran kepada musyahadah kepada keesaan dia. Sebab yang Al-Aziz, Al-Hakim dan yang melahirkan Qist itu adalah syahadah pada af'alnya. Jadi jika sebagai hamba untuk melahirkan syahadah hanya dialah semata-mata Rabb, Allah ilah, maka perlu kita memerhati ataupun syahadah kita terhadap sifat tanda-tanda dia Al-Aziz,
sifat Al-Hakim yang melahirkan qis tu melalui tu tadi ayat qauliyah dan juga ayat kauniyah. Wallahu alam. Betul dah, boleh start ke? Okey, boleh insya-Allah. Ada soalan di ruangan chat. Adil itu meletakkan sesuatu di tempatnya. Muqsid itu being adil with wisdom and authority. Betul ke dia tanya? Mana ini? Chatnya. Kok nggak ada punya saya? Dia letak di ruangan chat, saya copy paste balik. Oke. Jadi adil adalah meletakkan sesuatu di tempatnya. Muqsid itu being adil with wisdom and authority. Betul ke? Oke, sebenarnya sama maknanya. Adil dan qis itu sama-sama tentu saja meletakkan sesuatu pada tempatnya, imbang, tawazun, tidak berlebihan, tidak memberikan, tidak partisan, ya, tidak berat sebelah. Tapi gini, perbedaannya pada penggunaan, ya. Kalau adil itu keadilan secara umum, ya, atau kadang-kadang ada yang mengatakan keadilan yang tidak dipersaksikan, dia bersifat abstrak, ya. Sementara keadilan yang bisa dipersaksikan, ya, bukan pada tingkatan abstrak teoritis, namanya al-qis. Dalam bahasa ada yang menduga kata justice dalam bahasa Inggris itu juga berasal dari kata qis. Jadi dalam bahasa Inggris misalnya, ya, kata justice itu dianggap berasal dari kata awalnya kan, kalau jadi kata sifat jadi just, ya, just society misalnya, masyarakat yang adil, itu katanya dia sebenarnya berasal dari kata qis kalau dalam bahasa Arab, ya, qis. Cuman nanti qi-nya ini berubah jadi j dalam bahasa nggak tahu masuk ke Latin atau gimana. Tapi ada analisis kebahasaan bahwa adil sebagaimana misalnya Said Naqib Al-Attas, orang Melayu bahkan tidak punya padanan kata adil. Ya, sehingga kita ini dapat kata adil melalui Islamic worldview. Kita tidak punya apa bahasa adil dalam bahasa Melayu asli, tidak ada, termasuk dalam bahasa Jawa. Kita menggunakan kata adil meminjam dari bahasa Arab. Adil. Nggak ada, kita tidak punya selain dari itu. Nah, penelusuran yang lebih detail bahkan, konsep adil itu memang dari Islam. Karena pembeda yang paling tegas antara Nasrani, Yahudi, dan Islam adalah Islam itu diletakkan pada justice, yaitu qa'imam bil qis. Misalnya Nasrani diasosiasikan dengan love, dengan cinta, yaitu tadi Al-Hakim. Sementara Yahudi itu diasosiasikan dengan Al-Aziz. Ya, semuanya serba strict. Kenapa? Karena Ten Commandment. Ten Commandment itu orang yang bisa ngasih komen karena dia punya authority, punya power. Don't do that, do this, do that, do and don'ts. Nah, karena itu Islam mengcombine lagi dua model religiosity yang sudah kehilangan. Mestinya religiosity itu harus selalu mengcombine antara izzah dan hikmah. Itu maksudnya. Karena izzah dan hikmah akan melahirkan al-qis. Nah, Islam itu ditegakkan atas al-qis. Karena itu di Islam ada hikmah in one hand, tapi di tempat yang lain ada otoritas. Ada otoritas. Itulah yang disebut dengan qis. Dan keadilan yang manifested, keadilan yang setiap orang can witness and see, namanya qis, bukan adil. Jadi ada membedakan adil dalam konteks abstrak justice, sementara qis itu yang direalisasikan atau dimanifestasikan. Nah, tentu saja munculnya keadilan itu dari kombinasi antara izzah dan hikmah. Ya. Kalau ada izzah dan hikmah bersatu, maka tindakan orang itu mesti adil. Mari kita pikirkan, ya, kalau orang itu punya izzah dan punya hikmah, tindakannya mesti adil.
Orang tua yang hanya punya hikmah tidak akan adil. Dia akan spoil their kid. Karena out of love ini. Ya, misalnya ya, karena terlalu cinta, anaknya minta ini diberikan, anaknya minta ini diberikan. Ya, karena jadi eksesif nanti akhirnya kemudian spoiling their kid. Nah, jadinya kemudian. Sama juga orang tua yang terlalu yang punya izzah saja, dia juga sangat keras. Semuanya serba seperti seorang qadhi, do and don't. Akhirnya lari juga, anak juga tidak akan taat. Kenapa? Karena tidak ada justice. Lah Islam itu Allah sekarang mengenalkan kepada kita. Lihat menarik ya, orang kalau hanya didekati dengan izzah, in the end dia tidak bisa submit, tidak bisa surrender, tidak bisa taslim. Sementara orang yang hanya didekati dengan hikmah, dia juga akan permisif, dia akan memudah-mudahkan. Alah, nggak apa-apa. Orang tua saya mudah, tenang saja. In the end dia juga tidak taat, tidak akan surrender juga. Nah, Allah itu ngasih resep kepada kita, yaitu untuk mempersaksikan, ini cara Al-Quran untuk mengajar kita masuk ke dalam agama. Mengajak kita untuk masuk ke dalam Islam. Mari kita lihatkan dulu ya, begini indahnya itu. Orang itu kalau masuk Islam, dia harus apa? Prasyaratnya harus syahadat. Oke. Artinya orang hanya melalui syahadat dia bisa pasrah kepada Allah. Kalau secara linguistik ya. Karena Islam itu dari kata taslim artinya dia surrender kepada Allah. Ya. Lah, dia surrender ya, dia dia submit ya kepada Allah SWT ya. Dia submit. Lah, namanya taslim. Orang yang sudah surrender dan taslim, maka dia akan dapat peace. Ya, karena itu dia menjadi muslim. Ya, menariknya dalam Islam, untuk bisa masuk ke dalam Islam, orang harus melalui syahadat. Nah, kalau dia sudah masuk Islam, berarti dia nanti, nah ini dia disebut dengan din, ayat selanjutnya nanti. Kita lihat koneksinya. Ya. Karena itu kemudian Allah menyatakan inna dina indallahil Islam. Maksudnya begini. Jadi dalam Islam itu agama itu rasional dalam agama. Jadi Islam itu meminta kita ini masuk ke dalam agama itu melibatkan seluruh fakulti in our semuanya, five senses kita, akal kita, ruhani kita. Kenapa? Karena kita ini mestinya masuk Islam melalui jalur syahadah. Itu maksudnya. Cuman memang secara fikih syahadah itu cuma talafut. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi saya tanya, kalau orang itu hanya mempersaksikan secara lesan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, he is a Muslim or not? Muslim. Tapi masih Muslim by name. Muslim tidak masuk dalam ke hatinya, belum ada iman. Karena itu kalau belum masuk ke dalam hatinya, tentu dia tidak akan surrender 100%, tidak akan submit 100%. Nah, Allah itu mengantarkan kepada kita dengan cara yang sangat menarik menurut saya, lakukan syahadah. Yaitu dengan cara apa? Amati di seluruh alam semesta, amati dalam ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauliyah, yang nanti kalau kamu benar-benar melakukan proses witnessing, karena Allah itu yang witness himself, as Allah, as dan seterusnya itu tadi ya, la ilaha illallah. Nanti harapannya dengan itu kamu nanti pasti akan jadi muslim. Itu maksudnya. Nanti kamu in the end, kalau kamu benar-benar melakukan proses witnessing, you nanti, oh God, I surrender. Gitu maksudnya. Masih ingat buku sekali lagi yang saya sering ulang-ulang untuk menyebutnya, yang bukunya siapa? Struggling to Surrender. Bukunya Jeffrey Lang, ya, Jeffrey Lang. Ya, judulnya Struggling to Surrender. Untuk nunjukin apa? Proses syahadat sebenarnya. Dia struggling terus, dia questioning the authority of God, dia questioning the wisdom behind kenapa Allah begini, kenapa Allah. Jadi sebenarnya kalau ada anak kita bertanya-tanya, kenapa Allah begini, kemana Allah? Is good question or not? Good question. Asalkan kita bisa mengarahkan dia sampai nanti pada kesadaran, okay God, now I surrender. Sekarang saya sadar. Itu yang dimaksud dengan
syahadah sebenarnya. Dia proses sepanjang hayat kita. Karena itu kita ingin building terus proses syahadat itu, sehingga nanti iman kita itu makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Lah, caranya dari mana? Dari dua sisi itu kalau melihat, biar mudah kita menemukan syahadat. Dari pintu Al-Aziz dan pintu Al-Hakim yang dikombine. Jangan didekati sendiri-sendiri. Karena nanti kita tidak akan pernah bisa sampai pada justice-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya kasih contoh yang paling mudah lah. Katakanlah kita punya anak nakal sekali. Rhoma Irama, ya, penyanyi dangdut di Indonesia itu, ya, misalnya anaknya kena drug. Ya, semua orang merasa shock karena Rhoma Irama itu meskipun dia a singer, tapi juga orang melabeli dia dengan preacher of Islam. Oke. Yang menarik, anaknya kena drug. Orang masih menganggap, wah ini masih muda lah. Akhirnya masuk penjara. Hari ini anaknya masuk penjara lagi, ketangkap lagi karena ternyata belum selesai dengan drugnya. Nah, ini menarik kalau kita pikirkan. Kenapa ada orang yang bisa, misalnya kalau diasosiasikan Rhoma Irama is a good person, katakanlah, kenapa dia punya anak begitu, dan seterusnya. Ini kita susah mencari, atau contoh yang kemarin kita diskusikan, ya, anaknya Imam Masjid Nabawi, punya anak yang sangat nakal. Bagaimana kita mendiskusikan itu? Ya, bagaimana kita melihat kok Imam Bilqis? Ya, karena itu perlu latihan. Ini penting. Misalnya, saya katakanlah Uhud. Kita ambil kasus Uhud lah. Karena nanti di surat Ali Imran kita akan bicara banyak tentang perang Uhud. Oke? Katakanlah di perang Uhud, jumlah katakanlah kita 1.000 orang, ya, lawan 3.000 orang. Di tengah jalan 300 mundur, jadi sisanya 700. Jadi 700 lawan 3.000 orang. Oke. Pertama menang. Oke, pertama menang. Oke, kira-kira nanti 70 orang Islam syahid, ya. 22 di kalangan orang mereka Quraisy mati, ya. Ya, mati. Oke, casualties-nya. Yang menarik untuk kita pikirkan, kenapa orang Islam kalah? Oke, itu yang harus kita pikirkan. Kenapa orang Islam kalah? Nah, memang Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabatnya 50 orang yang diletakkan di Bukit Panah itu, ya, Ar-Rummah itu, agar kata Rasulullah SAW sebagaimana di dalam hadis Bukhari, kamu jangan turun kalaupun engkau melihat burung pemakan bangkai itu memakan tubuh-tubuh orang Islam yang tergeletak mati. Atau sampai aku akan mengutus utusan kepada kalian, kata Rasulullah SAW. Atau jangan kalian turun meskipun kalian melihat kami dalam kemenangan. Clear perintah Rasulullah SAW. Tapi in the end kalah. Coba kalau kita pikirkan. Ada banyak pertanyaan kalau kita pikirkan kenapa Allah kalah. Mestinya ini kan bagian dari fi'lullah. Perbuatannya Allah SWT. Ini contoh kasus, ya, kita harus sampai melahirkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang powerful kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang lebih wiser dibanding Engkau ya Allah. Nggak ada yang lebih justice daripada Engkau ya Allah. Maksudnya begitu nanti ujungnya itu. Dan orang melihat itu sebagai pintu yang semakin membuat dia memiliki tauhid yang makin kuat. Itu tujuannya. Ya. Jadi coba kalau kita hanya dekati dengan Allah Al-Aziz. Wah, kita tidak bisa kita sampai di adil. Katanya Allah powerful, katanya Allah membela orang mukmin, katanya Allah, wah ini gimana, kenapa kita kalah? Padahal kita di pihak yang benar, mereka di pihak yang salah, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke lah, karena ada orang Islam yang turun dari situ, tapi mereka justru banyak melakukan kesalahan. Misalnya, sekian kita tidak akan sampai pada Imam Bilqis kalau kita hanya melihat dari Al-Aziz. Ya, Allah sebagai Al-Aziz. Yang kedua, Allah sebagai Al-Hakim, sama. Cobalah pahami kisah ini dengan lens Allah Al-Hakim. Nah, dari situ nanti kita akan kenapa ya, apa hikmahnya ya? Kenapa Allah begini? Kenapa dan seterusnya dan seterusnya. Ya,
Sampai kemudian nanti kalau kita menggandengkan dua-duanya, Allah Al-Aziz dan Al-Hakim, dari perang Uhud itu, kita pasti akan sampai pada kesimpulan bahwa Allah lah qaiman bil qisti. Itu maksudnya. Nah, kalau kita sudah sampai pada kesadaran Allah qaiman bil qist, maka kita akan menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah. Menerima Allah sebagai Tuhan, menerima Allah sebagai pengatur, menerima Allah sebagai zat yang berkuasa, menerima Allah sebagai yang perbuatannya tidak ada cacat, dan akhirnya in the end kita akan surrender dan submit. Namanya Muslim. Maka kita tidak akan pernah jadi Muslim yang baik sebelum kita terus-menerus melakukan proses musyahadah. Itu maksudnya. Maka sebenarnya proses musyahadah ini harus kita lakukan terus-menerus. Secara fikih, musyahadah itu dijelaskan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi that's not the end of being Muslim, tentu saja. Kenapa? Karena kenyataannya you tidak surrender 100% kepada Allah. Tidak submit 100% kepada Allah. Kenapa? Karena untuk submit yang fully, surrender yang fully, dibutuhkan musyahadah yang continuous. Itu maksudnya. Nah, karena itu nanti Allah tidak menerima model ketundukan yang tidak bermula dari syahadah. Karena itu disebut dengan inna dina indallahil Islam. Menarik. Ada orang yang tunduk tapi tidak melalui proses musyahadah, sebenarnya dia bukan din yang benar. Nanti kita bahas lebih detailnya. Jadi itu maksudnya. Ini satu contoh saja ya, saya tidak menjelaskan lebih detail, tapi satu contoh melihat Uhud. Nanti lihat semuanya. Bukankah kita juga punya sekian masalah dalam hidup? Lihatlah problem kita, problem orang tua, problem di sekitar kita, problem sosial, problem apa sajalah yang menimpa umat Islam. Lihat burung, lihat tanah, lihat langit, lihat apapun, semua menjadi pintu witness untuk kita. Nah, yang menarik, sebenarnya adakah peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dan apa yang ada di alam semesta ini tidak mengokohkan iman kita, tidak mengokohkan Islam kita? Mestinya semuanya mengokohkan. Hari demi hari itu mestinya adalah proses strengthening our faith. Ya, mestinya itu yang terjadi. Kapan? Asalkan kita terus-menerus menerapkan tadabbur kita atas nama Allah Al-Azizul Hakimul Muqsit. Ya, itu maksudnya. Oke. Kita lanjutkan sekarang ke ayat berikutnya. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyam bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Menarik. Keluhnya menarik ya. Perhatikan. Ada yang menarik di sini. Tadi siapa orang yang bisa bermusyahadah? Malaikat dan utul ilm. Yang menarik, di sini justru ada orang yang punya ilmu, justru tidak bisa musyahadah. Nah, Allah mengingatkan, mestinya the possessor of knowledge itu, nanti ujungnya dialah yang paling bisa menunjukkan musyahadah. Artinya dialah yang paling submit kepada Allah. Dialah yang paling surrender kepada Allah. Tapi ternyata nanti ada orang yang punya ilm, malah dia tidak submit. Malah dia yang bikin baghyam bainahum. Malah dia bikin ikhtilaf. Ya, bikin, masih ingat yang kemarin kita bahas muhkamat mutasyabihat. Justru itu untuk melahirkan chaos, melahirkan ikhtilaf. Nah, ini yang nanti yang harus kita renungkan berkaitan dengan ilmu. Nanti Allah ngasih negatifnya. Kalau yang tadi positifnya, ya, jadi Al-Aziz Al-Hakim qaiman bil qist, kalau itu kita gunakan sebagai media untuk kita bertadabbur, hasilnya positif. Tapi sekali lagi ada negatifnya yang akan kita diskusikan di ayat 19. Oke, kita lihat dulu inna dina indallahil Islam. Penjelasan tentang apa tanda-tanda ini ya, jadi V berarti verb, P preposition, N noun, dan seterusnya, itu ada di sini. Jadi nanti kita tinggal dilihat apa ini rem, tinggal dilihat saja di sini. Ya. Rem itu berarti resumption particle atau al-wawul
istiqnafiyah. Oke. Sekarang kata din dulu. Kita diskusikan dulu kata din. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din indallah di sisi Allah al-Islam. Oke. Kita muncul kata Islam menjadi sangat familiar buat kita karena telah muncul kata syahadat. Dan syahadat menjadi pintu masuk orang itu menjadi muslim. Oke. Dan kalau sudah jadi muslim, maka dia akan nanti telah memasuki agama yang diridhoi oleh Allah, namanya dinullah, yaitu al-Islam. Oke. Kata din itu ada banyak maknanya. Yang pertama, di kalangan para ulama terjadi perbedaan. Kita lihat dulu di banyak tafsir, disimpulkan ada dua maknanya. Yang pertama, al-mutadayyin indallah bil Islam. Ayat ini yang menyatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Maksudnya adalah orang yang soleh, orang yang beragama di sisi Allah itu, orang yang taat kepada Allah itu hanyalah dengan Islam. Dengan kepasrahan, ketundukan pada Allah. Dan orang yang selamat dari segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ada yang menyatakan din di sini maknanya at-ta'ah, ketaatan. Seakan-akan kalimatnya berarti inna ta'ata lillah hiyal Islam. Sesungguhnya ketaatan kepada Allah karena Allah itulah Islam. Itulah Islam. Oke. Penelusuran secara kebahasaan yang jauh lebih detail, din ini menarik. Din ini maknanya gini, semua yang berasal dari kata dal sama huruf ilat ya, sama nun ya, atau kita lihat misalnya dal ya sama nun, ini mengindikasikan selalu ada dua kelompok, ada dua parti lah, dua kelompok, dua apa ya, dua ya golongan. Dua apa ya? Golongan. Dua apa? Golongan. Dua golongan, bolehlah dua golongan. Dua pattern, dua pola manusia. Dua golongan, terus yang satu lebih kuat, kedudukannya superior. Jadi ada yang superior, yang satu inferior tentu saja. Lawannya ya, superior, inferior. Dan ada hubungan di antara keduanya. Jadi semua kata nanti yang terambil dari kata ini ya menunjukkan ada dua golongan, yang golongan itu satu superior dan satu inferior, dan mereka punya hubungan yang harus ditaati. Hubungan itu melahirkan aturan yang ditaati. Kita ambil contoh misalnya seperti hutang. Hutang itu bahasa Arabnya dainun. Maka orang hutang ada dua golongan, yang menghutangi dan yang dihutangi. Ada superior, inferior. Superior yang menghutangi, inferior yang dihutangi. Ada hubungan di antara keduanya, iya, karena ada the day of payback. Ya. Yang ketiga ada aturan yang ditaati, ya, ada passing judgment yang superior, kemudian ini harus ditaati di antara keduanya, dan itulah yang disebut dengan hutang atau loan. Oke? Maka dari penelusuran bahasa, yang pertama, din itu maksudnya adalah conviction that lies deep inside the heart. Keyakinan yang sangat kuat terletak di dalam hati kita. Ya, namanya din, yang pertama. Dan keyakinan itu berkenaan dengan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Seperti tadi hutang itu ada konsekuensi yang harus nanti saya harus membayar. Karena itu perasaannya dia harus ada tanggung jawab karena saya harus bayar hutang. Ya, itu di dalam kata din. Ya. Jadi ada conviction, ada accountability. Yang kedua, orang kalau punya hutang maka dia akan punya perasaan humility. Apalagi kalau ketemu, nanti takut saya hutang sama KH, kapan bayarnya misalnya. Pasti melahirkan humility. Karena itu Al-Quran menyatakan Maliki Yaumiddin. Ya.
itu pasti akan melahirkan perasaan humble, perasaan humiliated di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya adalah yang terakhir adalah the way you deal with the people, passing judgment dan seterusnya. Jadi singkatnya kalau pakai definisi yang kedua ini, agama itu adalah harus ada dalam hati, sesuatu yang ada dalam hati orang yang membuat orang itu menjadi humble, ya, menjadi tawadhu, menjadi tadarru, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mestinya mereka melakukan tindakan apapun ya berdasarkan aturan yang sudah dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu aturan juga di dalam agama, di dalam kebahasaan juga disebut dengan din. Seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang saudaranya kemudian mengambil gelas sang raja, kemudian ada kalimat makana liyakhudha akhahu fi dinil malik. Kata din di sini maksudnya adalah memang secara bahasa maknanya agama, tapi maksudnya peraturan, ya, atau rule, law yang berlaku pada saat itu, ya. Jadi kesimpulannya lagi untuk dimudahkan, makna din itu adalah something settled in the heart, accountability that leads to humility, and a way of dealing atau policy, namanya din. Ini penting maksud saya, kenapa kita bicara ini? Karena begini ya, orang memahami agama itu termasuk salah satu hal yang paling susah didefinisikan. Misalnya kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, agama itu berasal dari kata religion, ya. Mereka menyangka agama itu berasal dari bahasa Latin, religere, artinya to bind. Yang kedua, religere, artinya to go on again, kayaknya begitu. Kalau saya tidak keliru ya, nanti dicek. Jadi kalau kita lihat dari definisi orang Eropa, agama itu sebenarnya ya aturan yang mengikat kita dengan Tuhan saja, binding kita dengan Tuhan. Yang kita akan datang lagi ke dia karena kita butuh, kita akan datang lagi. Tapi coba kalau Anda lihat, maka agama itu sebenarnya sangat privat, karena dia hanya mengatur relationship between human being and God. That's it. Karena itu disebut dengan religere atau religions. Oke, dalam bahasa Sanskrit, agama itu adalah agama. Di Indonesia ada yang menyatakan agami, ada yang ugama seperti di Malaysia, ada ugama, orang Jawa menyebut agomo, ada juga yang halusnya agami. Saya rasa ini semua berasal dari bahasa yang sama, yaitu agama. Saya tidak tahu, dulu waktu saya di primary school, katanya agama berasal dari two word. A means no, gama bengkok. Jadi agama artinya tidak bengkok. Tapi kalau saya lihat di kamus Sanskrit, ternyata tidak begitu maknanya. I don't know dari mana foundation-nya, rujukannya agama itu tidak agama bengkok, tapi that's what I fahami dulu di masa primary school. Saya tidak tahu gurunya dapat dari mana. Tapi kalau dilihat di kamus, maknanya adalah tradition. Agama itu tradisi, sesuatu yang handed down, generation after generation dalam bentuk sacred text, ritual yang kemudian ditradisikan. That's called agama. Ya. Dalam bahasa Sanskrit. Wallahu a'lam. Nanti kalau ada yang tahu lebih bagus tentang agama, silakan di-share. Saya tidak tahu, itu yang saya baca. Nah, yang menarik dalam bahasa kita, jadi kalau kita ngelihat di sini, ya ini berkaitan yang satu, fokusnya kepada Tuhan, karena itu nanti agama menjadi something private. Sementara dalam tradisi Hindu-Buddha, dia lebih ke community. Makanya dia yang mungkin penjelasannya seperti Emil Durkheim, dia clue for the social cohesion kemudian. Ya, jadi arahnya ke sana, dia seperti glue for social cohesion. Ya, kalau kita jadikan. Jadi agama fungsinya ke sana. Ini penting karena cara kita mendefinisikan agama itu menentukan apa sih yang dimaksud dengan din di dalam agama itu. Nah, kalau kita lihat di sini nanti,
Kalau kita pakai ini, oh berarti dia harus ada dalam hati. Ya, karena kita hubungan dengan Tuhan dan seterusnya. Tapi dia menuntut accountability kita karena nanti kita akan diminta tanggung-jawabannya dan harus menghadirkan perasaan humility. Nah, agama juga harus menjadi way of dealing, policy dengan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Dan dengan itu kita harus appreciate dengan apa yang dilakukan oleh Sayyid Naqib Al-Attas yang menunjukkan bahwa agama itu lebih dari sekedar religion di dalam bahasa Inggris. Tapi nanti menjadi kalau Sayyid Naqib Al-Attas ada 4 ini agama, kata Sayyid Naqib Al-Attas. 1 maknanya indebtedness, hutang, submissiveness, judicious power, sama natural inclination. Dan dari sini nanti Sayyid Naqib Al-Attas mengembangkan misalnya, dari kata sini muncul kata Madinah, artinya kota. Muncul kata Dayyan, muncul kata Tamadun, muncul kata Madinah. Artinya agama itu tidak sekedar hubungan kepada Tuhan, tapi agama nanti menciptakan kota, menciptakan aturan, menciptakan dainunah, menciptakan gubernur, Dayyan menciptakan tamadun, peradaban, dan seterusnya. Jadi mungkin agama lebih dekat seperti way of life, seperti worldview ya dalam hidup yang akan merubah pribadi kita, mengkonstruk and create a good and wise and just society dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan din. Itu yang disebut dengan din. Ya, silakan nanti dirujuk bukunya Sayyid Naqib Al-Attas. Menurut saya bagus untuk menjelaskan konsep din yang apa itu? Prolegomena, apalah itu. Introduction to Islamic Mysticism dari Sayyid Naqib Al-Attas ya. Oke. Jadi itu agama, Al-Qur'an menggunakan kata din ya untuk agama. Inna dina indallah. Maka din itu harus menjadi istilah yang kita pakai untuk merujuk agama. Karena konsep agama itu berbeda dengan apa yang dipahami di kebudayaan-kebudayaan yang lain ya. Baik di western civilization atau di dalam Eastern civilization yang berkiblat pada Hinduism dan Buddhism, itu maksudnya. Jadi kita punya unique definition of religions. Yang karena itu kalau kita embrace Islam as religion, tentu nanti akan berbeda dengan those who embrace their own religions, gitu maksudnya. Ya, itu penting untuk memahami kata din, Oke. Dan Allah mendefinisikan lagi din itu lebih mudahnya kalau kepingin tahu apa din yang di sisi Allah itu, ini analisa kebahasaan tadi ya, adalah al-Islam itu sendiri. Submission kepada Allah SWT. Nah, untuk kata Islam ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Yang pertama, ada yang menyatakan Islam itu adalah isim alam atau proper noun atau nama untuk agama. Seperti kayak Yahya adalah nama untuk orang yang gemuk misalnya. Maka itu menjadi proper noun. Ya. Nah, ada yang menyatakan Islam itu bukan name of religions, tapi menjadi karakter saja. Jadi anyone who submit, surrender kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah berada di dalam dinullah. Itu maksudnya. Nah, makna yang kedua ini diikuti oleh biasanya liberal muslim. Orang-orang muslim liberal menggunakan itu. Dan ini menjadi pintu masuk bagi pluralism yang menerima semua agama kemudian. As long as you submit to Allah, you surrender to Allah, kamu akan diterima oleh Islam itu. Karena din itu adalah submission to God. Gitu maksudnya. Sebenarnya kalau dimaknai secara kebahasaan tidak ada yang salah juga, asalkan tidak ditarik-tarik ke pluralisme, itu masalahnya. Ya. Tapi mana Ustaz yang paling kuat, apalagi karena di sini dikasih al, ya, definite artikel yang definitif yaitu al-Islam menjadi khusus di Islam. Maka memang makna yang paling kuat adalah al-Islam di sini merujuk kepada makna teknis. Seperti begini maksudnya ya. Kayak gini, kayak makna itu ada dua, ada makna leksikal, ada makna technical ya. Ada leksikal, ada technical. Atau biasanya kita sebut dengan
lughawi kalau dalam tradisi agama Islam, sama istilahi. Istilahi. Saya menggunakan technical ya, bisa ada yang menggunakan makna yang lain, tidak apa-apa lah untuk kebutuhan ini. Maksudnya begini, misalnya sesuatu itu kadang-kadang memang memiliki dua makna, leksikal dan teknikal. Ya. Tapi kalau sesuatu itu sudah menjadi makna teknikal, kita tidak boleh lagi mengembalikan ke makna leksikalnya. Kita kasih contoh, misalnya syahadat. Syahadat itu makna lughawinya adalah witnessing, ya witness katakanlah. Oke. Tetapi syahadat sudah punya makna teknikal, yaitu declaration asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita nanti dapat teks dalam Islamic text, ada kata asyhadah, maksudnya adalah membaca dua kalimat syahadat. Jangan dibawa lagi ke witness gitu maksudnya. Karena dia sudah masuk ke dalam kosakata Islam gitu. Saya kasih contoh yang kedua. Salat. Salat itu secara bahasa adalah connection atau pray atau praying, ya, pray. Tapi secara teknis salat itu bukan connection dan pray, tapi adalah satu gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram berakhir dengan salam. That's salat. Jadi bukan prayer sebagaimana orang barat. Prayer kneel down, kemudian hanya bukan itu. Jadi sudah ada makna teknisnya. Maksud saya, kalau nanti menjumpai kata sholat dalam Quran, jangan bawa ke sini. Harus masuk ke teknisnya, gitu maksudnya. Karena Quran atau Islam sudah memberikan makna teknis, makna istilah yang kita harus bawa ke sana. Itu maksudnya. Nah, ini yang harus kita fahami agar kita tidak sampai jadi orang-orang yang kemudian menyamakan semua agama. Kenapa? Karena mereka menggunakan pijakan ini, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu submission. Islam bimakna lughawi, bukan bimakna teknikal. Padahal sekian banyak hadis menyatakan arkanul Islam, khamsa dan segala macam itu sudah dengan makna teknis. Karena itu makna yang paling kuat adalah Islam di ayat ini bimakna teknis, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna yang paling kuat. Ustaz, kalau Islam dimaknai surrender, tapi dalam pengertian Nabi Ibrahim itu juga seorang Muslim, Musa juga seorang Muslim, boleh, karena dia juga tidak menyalahi dan seterusnya. Ya, itu maksudnya inna dina indallahil Islam. Wa fi aslil Islam, ya, kata Islam ini ada satu, ada yang menyatakan dia diambil dari kata assalam, artinya peace, ya. Jadi Islam maknanya peace. Ya. Doktor nak rehat dulu, kita sambung esok ataupun doktor nak habiskan part yang ini? Mungkin Islam saja ya. Islam saja terakhir, baru yang berikutnya dilanjutkan besok ya. Oke. Alhamdulillah. Islam ini. Jadi makna yang kedua, yang pertama adalah assalam atau peace, yang kedua adalah at-taslim atau obedient, ya. Tahu obedient. Oke. Ya, asluhu at-taslim. Jadi Islam secara bahasa maknanya dua, peace sama obedient. Oke. Orang yang disebut dengan muslim, ya. Jadi kapan kita bisa ini ada ketiga kaitan, nanti akan kita diskusikan besok hari mungkin ya, antara Islam, din, dan qis, karena juga nanti dia berkait kelindan satu dan lainnya. Oke. Saya kira itu dulu karena waktunya kayaknya sudah harus masuk ke diskusi materi berikutnya. Saya tidak tahu apa Kak H. Saya kira itu dulu. Mohon maaf belum selesai ayat ke-19, dan saya janji sebenarnya sebelum perkuliahan sudah di-send, tapi saya lupa karena dari Pasuruan, dan baru ingat tadi pagi karena saya belum mengirimkan. Nanti saya kirimkan sebelum besok hari kita melanjutkan ayat 19, 20, dan 21 insya Allah. Itu yang bisa saya sharingkan Kak H, dan Wan Mas Lukman, terima kasih.
Semoga kita diberikan pemahaman yang lebih baik lagi dan kita menjadi orang-orang yang benar-benar mendeklarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Al-Aziz, Al-Hakim dan Al-Muqsit. Ya, demikian dari saya dan Allah yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.